Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa satu orang memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Mari kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami pada saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami, kiranya Engkau membukakan pintu pikiran kami agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Banyak dosa yang telah kami berbuat ya Tuhan, hapuskanlah agar kasih yang mau Tuhan Yesus berikan kepada kami tidak terhalang. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Lastri sama Arif. Oke, baik. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita menentukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan ya, keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Nah, selama pembelajaran ini, keyakinan kelas inilah yang akan kita laksanakan. Nah, menurut kalian apa yang cocok jadi keyakinan kelas kita sekarang? Siapa yang bisa? Jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Aktif dalam belajar. Oke. Aktif dalam belajar. Nah, oke. Jadi ketiga keyakinan kelas inilah yang akan kita laksanakan selama pembelajaran. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan menyemangati diri kita dulu. Oke, baik, semuanya berdiri. Oke, nah sekarang kita akan melakukan tepuk semangat. Sudah tahu gerakannya? Sudah. Tentu sudah tahu karena sudah biasa kita lakukan ya kan? Oke, 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Baik. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah supaya peserta didik, itulah termasuk kalian maksudnya, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Ibu ulangi ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Oke, silakan. Unsur yang terdapat di dalam teks cerpen. Yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerpen atau disebut dengan unsur pembangun cerpen dari dalam ya. Oke. Nah, unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada 7 ya. Unsur-unsur intrinsik cerpen ada 7. Yang pertama apa? Tema. Iya, yang pertama tema. Apa itu tema? Oke. Ide yang mendasari gagasan cerita. Lalu yang kedua apa? Tokoh. Tokoh itu apa? Dalam cerita. Ada berapa jenis tokoh? 2. Ada 2. Yang pertama?
Yang kedua? Iya. Lalu yang ketiga, penokohan atau karakter. Disebut dengan sifat. Sifat ada berapa? Ada dua. Yang pertama sifat baik. Yang kedua? Oke. Lalu yang keempat ada alur atau plot. Ada berapa alur? 3 ya. Yang pertama? Alur maju. Yang kedua? Yang ketiga? Campuran. Iya, alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, kalau alur maju itu apa? Yaitu jalan cerita yang dimulai dari apa? Dari kita masa sekarang sampai masa berikutnya. Sedangkan alur mundur bahwa cerita mengenang di masa lalu. Sedangkan alur campuran itu apa? Yaitu kisah atau cerita tentang masa lalu dan juga masa yang akan datang. Jadi disebut dengan alur campuran. Lalu untuk yang kelima apa? Iya, latar. Ada berapa latar? 3. Oke, coba sebut satu kamu. Latar tempat. Coba si Cinta. Latar waktu. Si Lelia. Iya, latar suasana. Jadi latar itu ada 3. Yang pertama, latar tempat. Yang kedua, yang ketiga, latar suasana. Lalu yang keenam apa? Sudut pandang. Nah, sudut pandang ada sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan tokoh aku atau saya di dalam cerita. Sedangkan kalau orang ketiga menggunakan nama seseorang, misalnya si Rudi, si Anton, atau menggunakan kata dia, ya itu orang ketiga. Lalu yang terakhir apa? Iya, yang terakhir yaitu amanat. Apa itu amanat? Iya, yaitu pesan yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis di dalam cerita secara tersurat dan tersirat. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanya ya. Oke, untuk cerpen yang ada di hadapanmu coba lihat dulu. Yang berjudul Konvoi Masa Lalu. Coba satu orang membacakan. Siapa yang bisa membacakan? Coba Lelia. Berdiri bacakan ya. Yang lain mendengarkan. Menyedarkan wanita yang melamun saat lampu menyala. Seketika ia bergegas dengan bajunya yang belum sempat menyentuh. Membiarkan hujanan air hujan menerpa, menutupi deras-derasnya air mata. Semua orang tahu bahwa hujan adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan tangis dari jiwa. Aku khawatir, jangan-jangan dia sedang mudah bertingkah. Putuskan mengikutinya. Sebab aku tak ingin dia melakukan hal bodoh terhadap itu yang mungkin tidak ia anggap berguna. Seperti ini manusia mencari yang sempat memberikan jalan maya. Sebab aku bunuh dirinya setelah berulang kali yang tak bertanggung jawab. Dirundung keluarga si kacang. Abaikan polisi saat berusaha mencari keadilan. Tutup oleh pikirannya. Ada pengukuran perhatian yang menyenangkan. Kali ini jangan ada lagi. Sebab melawan tanpa kosong. Aku menyesal. Oke, cukup. Baik, dilanjutkan oleh si Rosiana.
Silakan Rosiana dibaca. Seperti parade konvoi, ia memacu motornya tak lebih dari 50 km jam kecepatan. Untuk aku orang yang sabaran. Mengikuti dia yang sedikit mulai dengar dalam menahan hujan. Tiba-tiba ia berhenti meniti dia sebuah perkebunan yang entah milik siapa. Ia mendekat kebunnya sendiri, menginjili mungkin merasa kalah dengan dirinya dan yang membasahi. Aku pun berhenti mengamati. Dari jauh, aku bersiap menangkapnya. Sewaktu-waktu ia hendak meminum sayur beracun, atau mungkin mengeluskan benda tajam ke arah nadinya, atau pikiranku memang selalu begini. Menyuguhkan hal yang belum pasti terjadi jika dalam keadaan berikut ini. Kembali mencermati wanita tadi, tangannya berhenti mendekati. Ia menyadari kehadiranku yang sedang mengamati. Ia hatiku terkejut ketika melihat wanita itu melepas sayur pisangnya, membuka masker yang menutup wajahnya, menoleh muka ke arahku yang sedang mematinya. Lihat jelas badannya penuh luka batin seperti dan matanya. Ia adalah hayalan yang tak pernah menjadi nyata, yang selalu gelisah, yang seketika menyadarkan akulah penyebab keadaan. Oke, baik. Nah, itulah contoh cerpen yang sudah dibacakan oleh temanmu. Nah, dari cerpen yang sudah kalian baca, apa temanya? Apa temanya? Iya, konvoi di masa lalu. Nah, lalu siapa tokohnya atau siapa tokoh utamanya? Siapa yang bisa? Siapa tokoh utamanya di sana? Ayo, Amanda. Siapa tokohnya? Klakson kukencangkan, menyadarkan wanita yang melamun saat lampu hijau menyala. Berarti kalau ada kata kukencangkan menggunakan tokoh aku, ya, yaitu menggunakan tokoh aku. Lalu siapa tokoh tambahannya? Yaitu si wanita. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa? Iya, Novia Widiasari. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk karakter atau tokohnya. Nah, si tokoh aku, bagaimana karakternya? Yaitu baik. Si Novia Widiasari, bagaimana karakternya? Bagaimana sifatnya di situ, di dalam cerita? Yaitu jahat, ya. Nah, kemudian alur ceritanya menggunakan alur apa di sana? Alur apa? Majukah, mundurkah? Kalau maju berarti ceritanya menceritakan tentang masa depan, sedangkan mundur itu menceritakan tentang masa lalu, mengingat masa lalu. Apa? Oke, yaitu menggunakan alur mundur, ya. Lalu latar tempat di mana? Iya, di jalan. Latar waktu? Kapan? Malam. Suasana? Oke, menyedihkan dan menegangkan. Kemudian sudut pandang. Karena tokohnya menggunakan aku, berarti sudut pandang orang pertama tunggal, ya. Kan di sana kukencangkan, ya, berarti menggunakan tokoh aku. Lalu apa pesannya di sana? Apa pesan yang disampaikan di dalam cerita itu?
Ingat, pesan itu boleh langsung tertulis di situ, boleh secara tersirat. Pesannya disampaikan tapi tidak tertulis langsung. Apa pesannya di sana? Ayo. Konvoi masa lalu. Nah, itu judulnya. Ayo, siapa yang bisa membuat pesannya? Coba. Lelia, apa pesannya? Tambah volume suaranya, Nak. Iya, kita tidak boleh gegabah dalam. Iya, kita tidak boleh gegabah dalam melakukan sesuatu. Oke, nah inilah contoh unsur intrinsik cerpen sudah kita kerjakan bersama, yaitu unsur intrinsik cerpen konvoi masa lalu. Oke, ada yang belum dipahami? Silakan ditanya. Ada? Oke, baiklah. Berarti sudah paham semua kan? Bagus, pintar-pintar anak ibu ya. Baiklah, sekarang ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu kerjakan ya. Ayo ditulis saja apa yang menurut kalian di situ, tulis aja di situ. Ya, ayo. Juga ada tanda tangan paspor. Nantilah saya ini kan Pak, saya tanda tangankan Pak. Iya. Saya biar itu nanti saya bawakan. Oh, baik Pak. Nantilah Pak ya. Kosongkan saja. Ya. Dipersiapkan ya siapa yang akan membacakan nanti ya dari tiap-tiap kelompok. Oke, silakan Michael. Bagus. Kelompok berapa ini, mana nomor kelompoknya? Nomor kelompoknya. Iya, tulis 4. Satu. Masih 5 kelompok, 3 kelompok lagi, ayo. Kelompok 4. Mana? Kelompok 8. Mana kelompok 8? Kelompok 5 belum. 2, 3, 4, 5 belum. 5 dan 8. Ayo, ayo.
kelompok 5 dan 8. Ayo kelompok 5. Ayo, sudah siap? Antar kemari. Oke, baiklah semuanya mengumpulkan. Ayo, waktunya sudah habis. Ayo. Antar saja ke depan, ayo. Kelompok 8 dan kelompok 5. Ayo, kelompok 8 dan kelompok 5. Mana kelompok 8? Bawa kemari. Oke. Baik, yang duluan maju itu membaca teksnya dengan jawabannya. Lalu kelompok urutan kedua sampai selanjutnya hanya membaca jawabannya saja. Karena samanya teksnya, ya kan? Nggak ada berbeda teksnya ya. Oke, kelompok mana yang duluan? Oke, silakan. Tunggu, ini. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan membacakan cerita cerpen yang berjudul Berbagi Kasih dengan Sahabat. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Flora Siombing. Perkenalkan, nama saya Amanda Rani Dewantara Tinambunan. Perkenalkan, nama saya Siska Kalijaran. Perkenalkan, nama saya Rani. Di sini saya akan membacakan cerita cerpen Berbagi Kasih dengan Sahabat. Namaku Riko, seorang siswa SMP kelas 9 asal Bogor. Aku memiliki sahabat bernama Andre, yang merupakan teman setia dan sekelas sejak di bangku sekolah dasar. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana mata pelajaran yang hanya tinggal 3 mapel. Pada mapel terakhir, yakni bahasa Inggris, semua berjalan seperti biasa. Hari telah menunjukkan pukul 1:20. Tandanya sebentar lagi akan pulang. Tiba-tiba pintu kelas diketok oleh seseorang. Ketika Bu Guru membukanya, ternyata yang datang adalah Pak Imron, pamannya Andre, adik kandung dari ibunya. Tok, 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 suara ketukan pintu berbunyi. Ya, silakan masuk, sambut Bu Guru. Permisi Bu, saya izin menjemput Andre untuk membawanya pulang, ucap Pak Imron. Ada persoalan apa ya Pak? Tanya Bu Guru. Begini Bu, keluarga Andre baru saja mengalami musibah. Rumahnya kebakaran dan semuanya habis dimakan api. Untungnya tidak ada korban jiwa sedikit pun, sambung Pak Imron. Tiba-tiba seisi kelas panik bercampur sedih. Dan aku melihat wajah Andre tampak kesedihan yang begitu mendalam. Kemudian Bu Guru mengizinkan Andre untuk pulang. Ketika bel pulang berbunyi, aku mengimbau seluruh teman sekelas untuk jangan pulang dulu. Aku mengajak mereka semua untuk melakukan penggalangan dana kepada seluruh lapisan guru dan siswa-siswi di sekolah mulai besok. Sepulang dari sekolah besok, aku juga mengajak mereka untuk melakukan penggalangan di tepi jalan raya. Tanpa pikir panjang, mereka semua teman sekelas setuju. Setelah penggalangan di sekolah dan tepi jalan raya selesai, aku dan teman-teman sangat bersyukur karena dana yang terkumpul cukup banyak, yakni 16 juta rupiah. Aku dan teman-teman langsung menuju kediaman Andre dan keluarganya. Sesampainya di sana, aku melihat kesedihan Andre dan keluarganya begitu mengiris hati. Mengingat semua isi rumah habis dilalap api.
Assalamualaikum Bu, Pak, Dre. Aku dan teman-teman mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang kalian hadapi. Ini ada sedikit bantuan dari teman-teman dan saudara. Semoga bisa meringankan beban kamu dan keluarga ya Andre, ucapku. Andre tampak sedikit senang dan kemudian langsung memeluk kami semua. Seraya berkata, "Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya. Terima kasih juga atas kehadiran dan ucapan bela sungkawanya. Semoga Allah swasta membalas semua kebaikan kalian dan para penyumbang." Tuntas Andre. Kami pun berkumpul dan mencoba menghibur Andre dan keluarga hingga menjelang sore. Di sini saya akan membacakan unsur-unsurnya. Baik, ya. Nah, ini ya dinilai temannya, sesuaikan nanti ya. Tugas kalian menilai kelompok yang maju di depan. Nah, caranya begini. Di sini kan ada tabel. Ini kan ada ininya kan. Contoh bagian tema. Kalau mereka membacakan temanya sesuai dan ada buktinya, kalian checklist di kolom ini. Sudah? Tapi kalau misalnya sesuai tapi nggak ada buktinya, di sininya yang di checklist. Misalnya di ini tidak sesuai sama sekali tema dengan yang dibacakan, nah di sini checklist. Dan begitulah selanjutnya. Dan ini juga ya, misalnya kalau mereka tidak membuat temanya, ini checklist. Paham? Nah, jadi kalian menilai kelompok yang maju ke depan. Paham? Paham? Oke, silakan. Silakan dilanjutkan. Di sini saya akan membacakan unsur instruksi cerpen. Yang pertama tema, yaitu berbagai kasih dengan sahabat. Yang kedua tokoh, yaitu Riko tokoh utama, Andre, Ibu Guru, Pak Imron, tokoh tambahan. Penokohan, Riko baik, Andre, Ibu Guru, Pak Imron juga baik. Alur maju, latar sekolah dan rumah tempat. Latar waktu siang, latar suasana menegangkan. Sudut pandang orang pertama tunggal. Amanat, bantulah teman kita yang terkena musibah sebisanya karena setiap orang pasti membutuhkan bantuan. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Oke, baiklah. Dari hasil identifikasi yang sudah kalian lakukan tentang materi kita, unsur-unsur intrinsik cerpen tadi sudah selesai kalian lakukan dan tentunya sudah berhasil ya. Nah, materi kita unsur-unsur intrinsik cerpen ini adalah materi yang mana kita menguasai atau mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Jadi setiap cerpen itu pasti ada unsur pembangunnya dari dalam. Yaitu tadi yang pertama Pak, tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, amanat. Iya ya, jadi itulah unsur intrinsik cerpen. Oke, sekarang coba ambil selembar kertas untuk menuliskan refleksi. Selembar kertas. Sudah, nomor 1. Nah, sambil kita kumpulkan lembar penilaian tadi ya. Oke, nomor 1. Sudah diambil kertasnya? Oke, nomor 1. Apa yang sudah kamu pelajari?
pada materi kali ini, apa yang sudah kamu pelajari pada materi kali ini? Nanti ada ini dikumpul. Nomor 2. Bagaimana perasaanmu pada pembelajaran ini? Bagaimana perasaanmu pada pembelajaran ini? Jelaskan. Nah, setelah kamu menyatakan, oh perasaan saya ini, lalu buat penjelasannya mengapa. Nah, ya, mengapa kamu merasa seperti itu maksudnya. Sudah? Oke. Cukup itu aja dulu ya. Dijawab dengan waktu 2 menit. Cukup ya, 2 menit. Oh. Ada lagi? Sudah siap semuanya kan? Oke, baiklah. Akan Ibu panggilkan beberapa orang untuk membacakan hasil refleksinya ya, dibacakan di depan kelas ya. Oke, dengarkan namamu Sherly Amelia Barasa. Silakan Sherly. Bacakan hasil refleksimu ya. Apa yang sudah kamu pelajari pada materi tadi ini? Tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya. Bagaimana perasaanmu pada pembelajaran ini? Senang karena saya bisa memahami tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Oke, berikan tepuk tangan ya. Kita lanjutkan. Angel Saras Gohae. Ini apa kan? Lupa Ibu tadi. Lupa Ibu tadi mengapa kata masih Sherly. Oke. Iya, dibacakan. Apa yang sudah kamu pelajari pada materi kali ini? Teks cerpen. Bagaimanakah perasaanmu pada pembelajaran ini? Jelaskan. Senang, alasannya karena gurunya seru dan bagus dalam berbicara. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan Marganda Situmorang. Silakan Marganda. Nah. Oke, silakan bacakan refleksimu. Apa yang sudah kamu pelajari pada materi kali ini? Unsur-unsur intrinsik cerpen. Bagaimana perasaanmu pada pelajaran ini? Jelaskan. Senang karena pelajarannya mudah dipahami. Iya, bagus. Berikan tepuk tangan. Oke, duduk. Baiklah, kita telah selesai mempelajari materi unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya tentang struktur cerpen, yaitu bagian-bagian cerpen. Oke, jadi materi kita untuk sekarang sudah selesai dan kita tutup dengan doa. Oke, silakan dipimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Keadilan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami memberkati pelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, atas nama Tuhan, agar berkat dan cinta kasih yang kau berikan kepada kami tidak terhalang. Yang juga anakmu,
Oke, amin. Oke. Dah. Udah selesai.